Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menginput transaksi dari PT Elektro Brilian pada aplikasi Mayop. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 1 Desember tahun 2014, diterima oleh pemegang kas dari pelunasan piutang karyawan senilai 325.000. Berarti masuknya adalah cash on hand dan employee receivable. Langkahnya, yang pertama kita klik banking, kemudian receive money. Untuk deposit to account-nya adalah cash on hand. Amount receive-nya adalah 325.000. Kemudian untuk ID-nya kita isikan nomor putih, yaitu BKM 1201. Untuk date-nya 1 Desember 2014. Memonya adalah pelunasan piutang karyawan. Kemudian untuk X-nya, masuknya adalah employee receivable. Kemudian kita use account. Dan langsung muncul jumlahnya 325. Selanjutnya kita record. Untuk transaksi yang kedua, dibayarkan kepada percetakan Purwaaksara senilai Rp800.000 untuk pembuatan brosur keperluan iklan. Karena di sini masuknya adalah voucher kas kecil dan kebijakan perusahaan menggunakan metode impress, jadi kita tidak usah menjurnal. Nanti kita akan input pada saat pengisian kas kecil. Selanjutnya, transaksi nomor 3 adalah transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan secara tunai ataupun secara kredit, masuknya adalah sales. Kemudian enter sales. Untuk customer-nya kita sesuaikan soal. Di situ adalah toko Alex, kita use customer. Untuk invoice-nya FPJ 1201. Date-nya adalah 2 Desember 2014. Ship-nya adalah quantity. Yang pertama adalah 20 tab. Itu adalah VC13B. Kemudian kita use item tab. Price-nya 800.000. Tax-nya adalah PPN. Yang kedua 15 GS item. Price-nya 900.000. Tax-nya PPN. Yang ketiga, kuantitinya adalah 5. SM. Use item. Price-nya 600.000. Tax-nya PPN. Kemudian kita sesuaikan dengan soal. Subtotalnya adalah 32.500.000. Tax-nya adalah 3.250.000. Rate-nya soal 35.000. Kemudian total amount-nya 35.785. Setelah itu kita record.
Untuk transaksi yang selanjutnya adalah pengeluaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Transaksi nomor 4 dan transaksi nomor 5 tidak dijurnal karena perusahaan menggunakan metode impres, jadi kita inputnya pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Lanjut pada transaksi 6, yaitu diterima pelunasan piutang dari toko Ica. Nah, pelunasan piutang diperoleh dari hasil penjualan, maka kita menggunakan sales, kemudian receive payment. Di sini untuk deposit to account-nya, kita pilih yang cash in bank. Kemudian customer-nya kita sesuaikan dengan soal, yaitu toko Ica. Kemudian kita use customer. Untuk ID-nya kita sesuaikan dengan nomor bukti, yaitu BKM 1202. Kemudian date-nya kita sesuaikan dengan soal juga, 5 Desember 2014. Kemudian amount receive-nya di sini sudah ada ya, 7.920. Kita tinggal masukkan. Update. Memonya adalah pelunasan piutang dagang. Kemudian kita tap sampai amount applied-nya terisi dan sampai finance charge-nya dan out of balance-nya 0, jadi itu sudah balance, kemudian kita record. Untuk melihatnya kita bisa lihat di jurnal, kemudian di receipt, sini sudah ada, sini ya, kemudian di sales, ini ada 80.000 potongannya. Kemudian lanjut untuk transaksi yang ketujuh, yaitu terkait dengan pembelian, maka kita menggunakan purchase, enter purchase. Ini supplier-nya dari PT Nusa Persada. Kemudian kita use supplier, purchase-nya NP212. Date-nya kita sesuaikan 5 Desember 2014. Kemudian bill-nya, quantity, yang pertama 18. VC 13B. Kita use item. Price-nya 500.000. Tax-nya PPN. Kemudian bill yang kedua 10. GS18R, use item. Price-nya sudah 600.000, tax-nya PPN. Lalu kita sesuaikan, subtotalnya 15 juta, tax-nya 1.500.000, untuk freight-nya kosong. Total amount-nya 16.500.000, kemudian kita record. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di jurnal di purchase di bagian bawah. Nah, sudah ada. Lanjut pada transaksi yang ke-8, ada penerimaan nota kredit dari PT Nusa Persada atas faktur tanggal 5 Desember 2014. Narator pembelian itu nanti masuknya di purchase, kemudian enter purchase. Di sini supplier-nya adalah PT Nusa Persada, kita use supplier. Kemudian di sini purchase-nya adalah RNP 312.
Untuk tanggalnya kita sesuaikan soal 6 Desember 2014. Supplier invoice-nya adalah MP212. Nah, bill-nya karena retur pembelian maka kita kasih tanda Mei 2, ini VC12, VC13. Price-nya sudah ada secara otomatis, teksnya adalah PPN, yang kedua min 2 lagi. Price-nya sudah ada secara otomatis, teksnya adalah PPN. Total amount-nya 2.420.000. Kemudian kita record. Nah, itu tadi untuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk mengurangi kuantitas. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu untuk mengurangi nominal. Kita klik register. Kemudian return and debit-nya sudah ada di sini, datanya PT Nusa Persada. Kemudian kita apply to purchase. Kita sesuaikan ID-nya RNP312. Date-nya kita sesuaikan dengan soal 6 Desember 2014. Ini sudah. Kemudian memonya adalah pembelian. Nah, di sini amount applied-nya kita hapus. Kemudian untuk diskonnya kita hapus juga karena di retur pembelian tidak ada diskon. Sampai finance charge dan out of balance-nya 0, berarti ini sudah. Kemudian kita record. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa lihat di jurnal, di purchase, yang bagian bawah. Di sini ada yang bawah ini adalah pengurangan utang dagang. Kemudian yang di atasnya ini adalah retur pembeliannya.